Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Segenap majelis mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Untuk itu sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Cukup. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan mengkhususkan hati dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema ibadah hari ini adalah jati diri anak-anak Allah. Melalui tema ini, umat diharapkan dapat memiliki kekuatan iman untuk mempertahankan jati diri sebagai anak Allah. Sekalipun menghadapi tantangan dan penderitaan, mari kita memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10. Kita pujikan bait pertama sampai yang ketiga. Segala
Hukum kasih dari Tuhan diambil dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44 yang beginilah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sama berkecamuk, keserakahan menguasai hidup, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita merendahkan hati, memeriksa diri kita masing-masing dalam keheningan secara pribadi, serta berdoa memohon pengampunan dari Allah. Berdoa secara pribadi, persilahan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa kita belum sepenuhnya melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mengaku di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara semua, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan memandang dan memperhatikan kami. Tunjukkanlah kerelaan hati-Mu dengan memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kami. Amin. Di dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita anugerah atau berita pengampunan dari Tuhan yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang beginilah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memujikan nyanyian kesanggupan kita dari Kidung Jemaat 339 bait 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Besar,
Bersyukur kami ya Tuhan atas segala berkat dan juga segala pemeliharaan Tuhan yang terjadi. Secara khusus pemeliharaan Tuhan saat ini kami rasakan atas waktu yang kami terima untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terlebih Tuhan yang memampukan kami untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Setiap jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk menerima firman ini, Tuhan yang akan menerangi hatinya dengan Roh Kudus. Hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya, jika Tuhan yang akan memperlengkapi. Sehingga hanya Tuhanlah yang akan berfirman melalui hamba Tuhan yang terbatas ini. Kami serahkan ya Tuhan waktu seluruhnya ke Tuhan yang akan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yang beginilah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43.
Yang kita tahu tentang perumpamaan itu, ya, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Perumpamaan tentang benih yang baik dan juga benih yang tidak baik. Kita akan bersama-sama merenungkannya, yang akan saya awali dengan sebuah hal yang pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu semuanya. Yaitu tentang sebuah pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pepatah ini benar adanya, yang kemudian menjadi harga mati, yang kemudian tidak bisa, ya pokoknya ngono kuwi, begitu itu. Apakah demikian Bapak Ibu? Saya kira pepatah ini bisa saja memang benar adanya, tapi tidak berarti memang mutlak benar. Tidak berarti mutlak benar. Kenapa bisa demikian? Saya mengatakan bahwa pepatah ini tidak mutlak benar. Coba kita terapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam hal ini konteksnya adalah kita sebagai anak-anak Allah. Konteksnya sebagai anak-anak Allah. Kalau buah jatuh tidak dari pohonnya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kalau kita terapkan pada kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, ternyata pepatah itu jauh dari kebenaran, jauh dari tepat jika diterapkan pada kehidupan kita ketika kita memposisikan diri sebagai anak-anak Allah. Loh, kenapa demikian? Coba kita lihat, kita bayangkan. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha mengampuni, ya, Allah yang maha mengampuni, ternyata tidak tergambarkan di dalam kehidupan manusia yang katanya adalah anak-anak Allah. Secara khusus orang percaya. Secara khusus orang percaya yang seringkali malah tidak menggambarkan bahwa dia itu adalah anak-anak Allah. Nah, itu seharusnya yang selanjutnya bisa menjadi introspeksi kita bersama dan menanyakan di dalam diri kita masing-masing, sebenarnya saya ini anak-anak iblis atau anak-anak Allah. Kalau memang buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya, seharusnya kita sebagai anak-anak Allah tentu akan meneladan ataupun akan melakukan apa yang dilakukan oleh Allah sebagai sang pencipta, sebagai yang memiliki kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan agar kita melakukan sesuai firman-Nya, yaitu melalui firman pada saat ini yang tadi saya sampaikan diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43 dengan tema jati diri anak-anak Allah. Jati diri anak-anak Allah. Mari kita simak bersama Bapak Ibu Saudara. Bacaan saat ini tadi saya sampaikan merupakan sebuah perumpamaan yang ternyata kalau kita lihat secara mendalam, secara tersirat itu menyinggung tentang jati diri anak-anak Allah. Jati diri anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Yaitu mereka yang tentunya meneladan Allah itu sendiri. Sehingga kita melalui pemerenungan saat ini kita akhirnya akan tahu tentang siapa kita dan apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Pembahasan tentang perumpamaan lalang di antara gandum ini akan saya awali dulu mungkin dengan ringkasan penjelasannya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43, di sana Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada para murid, ya. Saya tekankan para murid, karena kalau perumpamaan yang kemarin itu kan dijelaskan kepada orang banyak. Tapi perumpamaan yang satu ini dijelaskan kepada para murid, di mana Tuhan Yesus mengatakan, perumpamaan ini mengatakan tentang lalang di antara gandum. Yang penjelasannya kurang lebih kalau diringkas demikian. Orang yang menabur benih yang baik itu penggambaran siapa? Anak manusia.
Ya kan? Kemudian ladang itu menggambarkan dunia. Kemudian benih yang baik itu menggambarkan anak-anak kerajaan Allah. Kemudian lalang itu menggambarkan anak-anak si jahat. Berikutnya adalah musuh yang menaburkan benih menggambarkan iblis. Waktu menuai itu adalah akhir zaman. Dan kemudian para penuai adalah para malaikat. Dengan demikian diawali dulu kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh perumpamaan tersebut. Karena Tuhan Yesus sudah menjelaskan dengan gamblang. Nah sekarang bagaimana kita menghayatinya? Di dalam bacaan ini, perumpamaan tentang lalang yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus mengungkapkan tentang sebuah rumput liar yang mengganggu di tengah-tengah tanaman jelai ataupun gandum. Dan lalang dan gandum ini, lalang dan gandum ini, ketika mereka tumbuh bersama, ternyata kalau di dalam ilmu pertaniannya di sana itu, akar dari lalang dan gandum ini ketika mereka sudah tumbuh, akarnya itu saling melilit satu dengan yang lain. Saling terkait satu dengan yang lain. Jadi kalau mencabut lalang saja, niatnya itu mencabut lalang saja, gandumnya juga ikut tercabut. Walaupun secara tidak sengaja. Ya karena tadi akarnya itu saling terkait. Ya kemudian para hamba yang bekerja di ladang itu atau di penggambaran para malaikat di situ menanyakan dari manakah datangnya lalang itu. Karena mereka benar-benar ingin tahu. Sekali lagi ini saya sampaikan ini perumpamaan ya Bapak Ibu. Para hamba itu ingin tahu dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap adanya benih yang tidak baik itu atau benih lalang itu. Dan ternyata sang Tuhan yang adalah penggambaran anak manusia mengatakan seorang musuh yang melakukannya. Jadi musuh siapa? Musuh itu adalah penggambaran dari iblis. Musuh itu adalah penggambaran dari sang iblis. Dengan demikian sebenarnya kita dapat melihat atau memahami. Oh ternyata iblis pun itu sama rajinnya, sama tekunnya untuk menaburkan kejahatan di tengah-tengah dunia. Atau digambarkan di dalam perumpamaan itu di ladang. Loh, ternyata iblis itu juga rajin loh Bapak Ibu. Iblis itu juga tekun. Iblis itu juga memiliki semangat untuk menaburkan kejahatan. Makanya kita sebagai anak-anak Allah ternyata tidak boleh lengah sedikit pun. Karena iblis pun ternyata begitu rajin, begitu tekun untuk menebarkan kejahatan, kedengkian, kebencian di dunia ini. Melalui perumpamaan tadi sudah sangat jelas sekali. Jadi adalah musuh itu yang menebarkannya, yaitu penggambaran dari iblis. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para hamba itu menghendaki atau menginginkan atau menawarkan kepada tuannya untuk bagaimana kalau dicabut saja atau dihilangi lalang itu. Apa jawaban dari sang tuan? Jangan. Dia mengatakan apa? Biarlah mereka tumbuh bersama sampai saat menuai atau saat panen tiba. Kira-kira maknanya apa Bapak? Kenapa sang tuan menyampaikan kepada para hambanya, kepada anak buahnya, biar mereka tumbuh bersama sampai pada panen nanti. Ternyata kalau kita pahami, Yesus ternyata lebih tertarik atau lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dari benih yang baik itu daripada hanya berfokus untuk memusnahkan lalang. Jadi Tuhan Yesus itu malah lebih tertarik pada pertumbuhan setiap orang percaya, tentunya pertumbuhan yang baik dan menghasilkan buah, daripada fokus untuk menghilangkan lalang atau menghilangkan benih yang tidak baik itu. Jadi di sini Tuhan Yesus menekankan sebagai anak manusia yang digambarkan sebagai Tuhan di dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus mementingkan pertumbuhan daripada penyingkiran.
Jadi Tuhan Yesus mementingkan pertumbuhan dari anak-anak Allah itu. Bukan hanya mementingkan penyingkiran lalang. Penyingkiran lalang itu sendiri. Walaupun kita tahu lalang atau penggambaran dari anak-anak iblis atau anak-anak yang jahat itu seringkali mengecoh, berkedok sok baik. Dan banyak sekali orang yang kemudian terkecoh dan ikut terjatuh. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau kita itu memposisikan atau kita itu mengakui bahwa diri kita itu adalah gandum atau benih-benih yang baik. Nah, ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui jawabannya. Melalui jawaban Tuhan yang adalah penggambaran dari anak manusia itu. Penggambarannya terfokus pada ayat yang ke-30, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bagi menjadi 3 jati diri anak-anak Allah yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama adalah ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagimu. Yang pertama, ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagimu. Ini saya kutip atau saya dasari dengan pernyataan Sang Tuhan yang adalah penggambaran anak manusia yang mengatakan biarkanlah mereka tumbuh bersama. Jadi dalam hal ini Sang Tuhan lebih menekankan pertumbuhan, saya sampaikan lagi, daripada sebuah penyingkiran. Karena ternyata di dalam bahasa aslinya frasa ini bisa diterjemahkan maafkanlah mereka. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buka internet bahasa asli dari bacaan kita Matius 13 ayat 30, ternyata kata yang dipakai di sini yaitu sama dengan kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bicara di salib, di atas salib di dalam Injil Lukas 23 ayat 34. Apa di sana dikatakan? Bapa, ampunilah mereka. Jadi ini sama. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan sama. Berarti kita bisa terjemahkan, biarkanlah mereka tumbuh itu bisa diterjemahkan, maafkanlah mereka ataupun ampunilah mereka. Nah, inilah tantangan bagi anak-anak Allah. Yesus menantang anak-anak Allah untuk apa? Untuk mengampuni. Sehingga ketika tahu bahwa orang itu memang mencelakakan mereka, sehingga tahu ketika orang lain itu mencelakakan diri kita tidak kemudian menghakimi, tidak kemudian kita itu naik darah, tapi mengampuni. Nah, momen disinilah semakin terlihat mana yang gandum, mana yang lalang. Nah, kalau kita ikut-ikut dunia ya bagaimana kita mengatakan diri kita adalah gandum? Bagaimana kita mengatakan diri kita adalah benih yang baik kalau kita hanya ikut-ikut dunia? Tapi jati diri anak-anak Allah di dalam bagian yang pertama ini adalah hal mengampuni. Karena memang main hakim sendiri itu sama sekali tidak dikehendaki oleh Tuhan dan tidak ada tempat untuk main hakim sendiri. Tapi memerintahkan kita, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi. Nah, disinilah akar yang terlilit tadi, akar lalang dan akar gandum yang terlilit tadi akan pelan-pelan terurai. Mana yang gandum, mana yang lalang. Nah, sekarang kita masih ikut-ikutan tidak dengan dunia. Ketika orang marah kepada kita, malah gentenan kita yang marah kepada orang itu. Ketika orang mendiamkan kita, gentenan kita yang tidak mau menyapa orang itu. Itu kita berarti belum menemukan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Yang katanya melalui mulut mengatakan aku adalah benih yang baik, omong kosong. Ternyata kita masih jauh dari sang pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Bagian pertama adalah tentang mengampuni. Jati diri anak Allah adalah mampu untuk mengampuni. Jati diri anak-anak Allah yang kedua adalah tentang jangan menghakimi. Karena di dalam bacaannya itu, ya, di dalam bacaan kita,
di dalam ayat 30 juga, di situ dikatakan bahwa nantinya sang tuan itu yang akan mengetahui sendiri mana yang gandum dan mana yang lalang. Sang tuan tadi siapa? Anak manusia, Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Allah sendiri. Di sana dikatakan sang tuan itu sendiri yang akan dapat memilihnya. Dipilih, oh ini gandum, oh ini lalang. Yang memang di sini yang mengatakan kepada kita, ingin mengatakan kepada kita bahwa anak-anak Allah itu tidak boleh saling menghakimi, saling menyalahkan, bahkan menganggap orang lain itu tidak lebih baik daripada dirinya sendiri. Memang di dalam bacaan kita dalam ayat 28 kita bisa lihat para hamba itu bertanya, apakah Tuhan mau kita untuk mencabut lalang ini? Kan gitu kan? Karena dalam konteks pada waktu itu, memang lalang tersebut, tanaman tersebut begitu mengganggu sehingga produktivitas gandum itu menjadi berkurang. Jadi lalangnya bukan lalang biasa. Jadi sebenarnya wajar kalau para hamba itu kemudian memiliki sebuah kegelisahan, ya dicabut saja. Tapi sang Tuhan mengatakan biarkanlah mereka tumbuh bersama ya, sampai pada waktu panen. Jadi berbicara tentang jangan kita sesama manusia itu jangan saling menghakimi, biar Tuhan saja. Karena Tuhan Allah adalah sang hakim yang paling adil. Tapi itu terkadang jauh dari kehidupan nyata kita. Ketika kita melihat seseorang melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupannya, wah renyalahke, menjauhinya, membencinya begitu luar biasa. Seakan-akan dirinya itu tidak bersalah. Sekali lagi saya sampaikan, apakah itu sikap yang ditunjukkan anak-anak Allah atau anak-anak ataupun benih yang baik? Jati diri anak-anak Allah tentunya tidak menghakimi. Karena tadi saya sampaikan, kita itu diminta untuk bertumbuh. Bukan malah menyingkirkan, bukan malah menghakimi. Kita diminta untuk bertumbuh dan berbuah. Dalam hari ini berbuah adalah apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Hanya Allah yang berhak menghakimi, bukan kita. Kayak lu lalang. Kayak rapi kayak. Jati diri anak-anak Allah yang kedua, setelah tadi yang pertama adalah mengampuni, yang kedua adalah jangan kita menghakimi. Biar Allah saja yang memberikan penghakiman yang paling adil. Hal yang ketiga tentang jati diri anak-anak Allah adalah tentang pemahamannya atau tentang sebuah optimisme yang ada di dalam diri anak-anak Allah. Tadi saya sampaikan bahwa lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Berarti benih yang baik dan benih yang jahat itu dia akan tetap berdampingan sampai pada akhir zaman atau sampai pada waktu panen nanti. Sekalipun lalang itu berbahaya, ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang akan dilakukan sang tuan setelah waktu panen nanti? Coba dilihat di dalam ayatnya yang ke-30. Sang tuan akan memisahkan, yang lalang itu akan diikat, gitu, kemudian akan dibakar dalam api, ataupun tidak dibakar. Kalaupun tidak dibakar nantinya juga jadi bahan bakar. Dan gandum itu, gandum yang sudah berbuah, bulir-bulirnya sudah ada, akan dipisahkan masuk ke lumbung sang tuan. Sebenarnya ini berbicara tentang kepastian yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak manusia, kepada anak-anak Allah, maaf. Setiap anak-anak Allah itu sudah pasti menerima keselamatan yang dari Tuhan. Nah ini berarti apa? Jati diri anak-anak Allah yang ketiga yang disampaikan melalui bacaan ini adalah tidak ada anak-anak Allah itu yang ngelokro, tidak ada anak-anak Allah yang pesimis, tapi anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang penuh dengan optimisme di dalam kehidupannya. Walaupun di tengah-tengah kehidupannya itu banyak sekali tantangan. Walaupun mengatakan, saya di tempat kerja Kristen sendiri, saya di sekolahan Kristen sendiri, saya di RT saya Kristen sendiri. Bukan berarti itu membuat kita itu semakin putus asa.
Tapi anak-anak Allah, jati diri anak-anak Allah adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk menjalani kehidupannya, memiliki semangat untuk tetap bertumbuh dan tentu semakin berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang coba kita renungkan di dalam diri kita. Saya ini siapa? Saya Ari. Nama lengkapnya Ari Kristianto. Saya Kristen dari lahir. Orang tua saya Kristen semua. Tapi itu ternyata tetap membutuhkan sebuah introspeksi bagaimana kita menyatakan diri dengan perbuatan kita bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Tadi sudah disinggung ya. Anak-anak Allah itu adalah anak-anak Allah yang bisa mengampuni, anak-anak Allah yang tidak main hakim sendiri, dan anak-anak Allah yang memiliki rasa optimisme di dalam kehidupannya. Karena memang benar, 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan bahwa Allah menyebut kita sebagai anak-anaknya. Bahwa Allah menyebut kita sebagai anak-anak. Seharusnya melalui bacaan hari ini kita sadar bahwa jati diri anak-anak Allah itu adalah saya singgung lagi. Orang yang bisa mengampuni, orang yang tidak main hakim sendiri, dan tentunya adalah orang-orang yang memiliki sikap optimis di dalam kehidupan. Karena memang hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan. Makanya ini yang semakin menolong kita untuk mengetahui siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Saya ilustrasikan demikian Bapak Ibu. Ada seseorang yang melihat seekor kalajengking. Tahu nggih, kalajengking nggih? Ada capitnya, dia ekornya itu ada sengatnya yang berbisa. Ada seseorang yang melihat kalajengking yang sedang terjebak dalam air. Ya. Ada manusia yang melihat seekor kalajengking yang sedang terjebak dalam air. Kira-kira ditolong tidak? Nah, manusia itu memutuskan untuk menolong kalajengking itu. Memutuskan untuk menolong kalajengking itu dengan jarinya. Kira-kira yang terjadi apa? Kalajengkingnya menyengat atau kalajengkingnya diam saja? Pasti insting dari kalajengking itu otomatis akan menyengat. Akan menyengat. Tapi beberapa kali walaupun kalajengking itu menyengat, orang itu tetap berusaha mengeluarkan kalajengking itu dari dalam air. Sampai akhirnya ada orang lain lewat, sudahlah tinggalkan saja kalajengking itu, toh kalajengking itu juga selalu menyengat kamu. Apa jawaban orang yang menolong kalajengking itu? Wajar kalau kalajengking itu selalu menyengat, karena itu menjadi insting dia untuk melindungi diri. Tapi insting saya sebagai orang Kristen ya harus menolong sesama. Walaupun mungkin kalajengking itu menyengat, toh memang itu sudah insting dia, apa yang mau disalahkan. Tapi insting saya harus menolong dia. Insting saya harus memberikan pertolongan, mencintai. Dan kenapa saya harus menyerah? Jadi tetap apapun yang terjadi, tetap ditolong. Nah, ini berbicara tentang kebiasaan kita. Kalau kita membiasakan diri, memposisikan diri sebagai anak-anak Allah, ya kita akan menjadi anak-anak Allah yang terlatih. Tapi kalau kita itu kadang-kadang melatih diri menjadi anak-anak Allah, ya nuwun sewu. Bisa jadi ketika kita, kalau seperti khotbah kemarin, wah semangat-semangatnya, antusiasme gede, besar, kemudian diperhadapkan dengan permasalahan ngelokro mutung. Kadang-kadang. Apalagi lebih parah kalau kita tidak melatih diri kita sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan menyerah. Jangan menyerah untuk melatih diri menjadi anak-anak Allah. Melatih diri untuk semakin sadar apa jati diri kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Mari kita perlihatkan eksistensi diri kita sebagai anak-anak Allah dengan selalu mengampuni, jangan menghakimi, dan kita selalu optimis untuk menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita.
Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Kami hantarkan. Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Mensyukuri dan berterima kasih atas segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami setiap hari. Terlebih, segala sesuatu yang kami terima adalah hanya karena pemberian dari Tuhan, yang karena Tuhan memang peduli dan mengasihi kami. Biarlah kami semakin sadar, kehidupan kami hanyalah karena Tuhan yang memang telah memberikan kehidupan kepada kami. Perkenankanlah ya Tuhan, pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami. Kami pada saat ini mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, yang sampai dengan saat ini masih di dalam pergumulan dengan mewabahnya COVID-19. Kami yakin segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk yang terbaik. Terlebih apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kebaikan setiap rakyat yang ada di Indonesia. Maka dari itu Tuhan yang akan memberkati pemimpin negara yang ada, sehingga dapat melakukan dan melaksanakan tugasnya hanya karena tuntunan dari Tuhan saja. Setiap orang yang terlibat di dalam pemerintahan tersebut, sehingga Tuhan yang akan memberkati, sehingga bolehlah tetap melaksanakannya dengan hikmat dan melaksanakannya hanya karena kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk menjadi murid-murid Tuhan dimanapun mereka berada. Bolehlah Tuhan kuatkan di dalam kehidupan, Tuhan mampukan di dalam perjalanan hidupnya, walaupun pada saat ini sedang menghadapi pergumulan dengan mewabahnya COVID-19 ini, dan dengan pergumulan karena belum bisa beribadah dengan bersama-sama lagi di gereja. Tuhan yang akan menguatkan mereka, Tuhan yang akan memberikan penguatan, penghiburan, dan juga memampukan untuk bertahan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, dan tentunya biarlah ini menjadi momen atau waktu di mana kami satu dengan yang lainnya dapat semakin peduli, sehingga kami dapat saling menopang, bukan malah semakin meninggalkan, akan tapi biarlah kami dapat semakin mendukung satu dengan yang lain antar jemaat Tuhan. Terlebih, jemaat Tuhan di GKJ Sukoharjo, biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan tetaplah hanya karena kehendak Tuhan. Tuhan yang akan menyertai di dalam perjalanan hidupnya, Tuhan yang akan menyertai di dalam setiap jemaat Tuhan membangun relasi antara satu dengan yang lain. Tidak ada saling iri, tidak ada saling benci, akan tetapi saling bersama-sama merangkul satu dengan yang lain untuk membangun jemaat Tuhan menjadi lebih baik lagi dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terlebih kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Di antaranya adalah Ibu Sri Rahayu, Ibu Ami, Mbah Rasim, Mbah Pandi, Mbah Sep, dan seluruh orang-orang yang pada saat ini sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tolong mereka ya Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan di dalam masa pemulihan yang ada, sehingga sakit penyakit yang ada biarlah Tuhan ambil, dan tentunya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan melalui cara Tuhan yang ajaib. Demikian kami juga mendoakan anak-anak kami yang saat ini sekolah, yang mungkin masih dilaksanakan secara online, secara daring. Tuhan yang akan memberkatinya juga, memberikan ketekunan di dalam belajar. Walaupun mungkin cara belajarnya berbeda dari biasanya, bukan berarti anak-anak Tuhan bermalas-malasan, akan tetapi semakin tekun dan rajin lagi untuk menuntut ilmu. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang baru saja memasuki tahun ajaran baru, di sekolah yang baru saja lulus, Tuhan yang akan memberkatinya juga. Sehingga apapun yang dilakukan di tempat yang baru ini dapat mengawalinya dengan sesuatu yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memang mengajarkan sesuatu yang baik. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun mendambakan pasangan hidup, tolong mereka di dalam masa penantian ini, masa di mana Tuhan yang memang menyediakan yang terbaik. Ajarkan kepada setiap kami untuk menanti, mengusahakan kehidupan kami, dan tentunya hanya menanti yang terbaik, yaitu yang dari Tuhan saja. Siapapun itu, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Usaha yang kami lakukan, biarlah itu kami lakukan bersama dengan Tuhan, yang adalah penolong kami.
Dan kami juga mendoakan ya Tuhan, setiap komisi-komisi yang ada di GKJ Sukoharjo, Komisi Anak, Komisi Adiuswo, Komisi KWD, Komisi Pemuda Remaja, dan komisi yang lainnya, Tuhan yang akan memberkatinya. Sehingga melalui pembagian kategorial ini, pelaksanaan pembinaan iman dapat terlaksana dengan baik, dan pulihlah jemaat Tuhan dapat semakin bersandar kepada Tuhan saja. Kami juga mensyukuri pembangunan gereja Pepantan Curug Sewu yang sampai dengan hari ini masih berjalan dan tetap berjalan. Itu hanya karena pertolongan dari Tuhan. Biarlah ini semakin membuktikan bagaimana kuat kuasa Tuhan dan keperkasaan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Ya Tuhan, perkenankanlah pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami pribadi. Demikian ya Tuhan, doa-doa kami naikkan dan kami serahkan, serta kami memasrahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berkarya. Begitu pula kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, kiranya Tuhan yang mengampuni. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama dengar dari firman Tuhan yang mengatakan dari Roma 12 ayat pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, mari kita bersama-sama akan memujikan nama Tuhan dengan kidung pujian 367, bait yang pertama dan yang kedua. Padamu Tuhan dan menolongku.
mengajak untuk bersama-sama berdiri. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, kembali kami mengaturkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena anugerah-Mu sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama akan mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami terkumpulkan ini bisa untuk keharuman demi kemuliaan-Mu. Baik itu persembahan mingguan, persembahan kantong, persembahan yang lainnya, kami percaya bahwa Engkau telah menguduskannya. Kami juga berdoa kepada pihak yang berwajib untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, sehingga bila hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan ini. Demikian juga kami akan menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dan menjadi saksinya dimanapun kita berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.